Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat asal-usul Ka'bah dibawakan oleh narator Emma Saleha Rahmawati dengan dibantu oleh pengisi suara Dian Tejo dan Yesa. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Ka'bah? Ka'bah terletak di dalam masjid yang dikenal dengan nama Masjid Al-Haram. Ratusan tahun yang lalu, daerah di sekitar Ka'bah terlihat sangat berbeda. Ka'bah dikelilingi oleh lembah di Mekah dan gunung-gunung dan bukit-bukit di sekelilingnya. Kisah kita kali ini adalah bagaimana Ka'bah yang besar ini dibangun. Kita kembali jauh ke masa lalu, pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah yang mulia, Ibrahim alaihi salam telah mencapai usia 86 tahun. Selama bertahun-tahun, Nabi Ibrahim alaihi salam tumbuh dalam keimanan dan keyakinan. Allah telah memberikan kepadanya pemahaman yang mendalam mengenai Islam dan penyerahan diri kepada Allah secara penuh. Selama bertahun-tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan kehadiran seorang anak yang soleh. Anak yang soleh merupakan nikmat dari Allah. Hal itu karena mereka dapat membantu menyebarkan Islam kepada yang lainnya. Islam adalah satu-satunya jalan menuju surga. Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak yang soleh, seseorang yang sabar, berani, dan berpegang teguh dalam beribadah hanya kepada Allah saja, dan seseorang yang dapat menyebarkan Islam kepada manusia setelahnya. Mengetahui bahwa hanya Allah saja yang memberikan karunia, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Allah dan berdoa, yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Hanya Allah yang menjawab doa kita. Tentu saja Allah menjawab doa nabinya. Allah menganugerahkan seorang anak yang penuh berkah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ayahnya yang berbahagia mendidik sang nabi muda. Di dalam kasih sayang dan pendidikan ayahnya, Ismail muda belajar banyak hal. Ayahnya mengajarkannya kebesaran dan keperkasaan Allah, kesempurnaan dan kemuliaannya. Beliau belajar mengenai kesucian dan ketuhanan rububiyah Allah dan menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ismail kecil menerima pengajaran sebagai seorang nabi dari ayahnya, dan ayahnya mendapatkan pengajaran dari Allah. Pada saat itu, terdapat banyak kejahatan di negeri tersebut. Manusia telah melupakan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Bukannya mencintai Allah secara total dan mengagungkannya dengan ketaatan, akal orang-orang telah menjadi gila. Mereka menaruh harapan dan kesetiaan kepada benda-benda seperti batu-batu dan pohon-pohon. Sukar dipercaya, bukan? Tetapi itu benar. Bukannya beribadah kepada Allah untuk mengharapkan berkah darinya, mereka menyembah batu-batu dan pohon-pohon dan bukannya mengharapkan pertolongan Allah. Mereka berpaling kepada batu-batu dan pohon-pohon untuk meminta pertolongan. Tidakkah mereka mengetahui bahwa hanya Allah saja yang memberikan anugerah dan pertolongan? Sungguh jauh lebih besar dan lebih mulia Allah dari apa yang manusia yakini tentangnya. Ya, manusia telah menjadi gila. Mereka jauh dari jalan menuju surga. Mereka berada di atas jalan menuju ke neraka. Tentu saja Allah yang Maha Tinggi melihat segalanya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh manusia, dan Dia menginginkan untuk mengembalikan manusia kepada jalan menuju surga. Allah tidak pernah meninggalkan manusia di atas jalan menuju neraka tanpa mengutus seorang rasul untuk memperingatkan mereka. Kalian tahu bukan? Bersamaan dengan memberikan peringatan,
Allah memerintahkan nabinya Ibrahim alaihi salam bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihi salam untuk membangun sebuah tempat khusus untuk beribadah. Itu akan menjadi tempat bagi seluruh manusia untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Allah saja. Tempat khusus untuk beribadah ini bernama Ka'bah dan akan dibangun di tanah yang diberkahi di Mekah. Maka para nabi Allah mempersiapkan tugas ini. Mereka menajamkan peralatannya dan mengambil kampaknya. Namun Mekah adalah tempat yang luas. Mereka tidak mengetahui di mana harus membangun. Maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin sejuk untuk membimbing mereka. Angin itu bertiup ke arah yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam mengikuti angin itu dengan kampak mereka. Di saat angin terus bertiup, mereka mengikutinya di belakang. Ia kemudian berhenti tepat di titik di mana Ka'bah akan dibangun. Kemudian dengan kampak mereka mulai menggali, kemudian mereka membawa batu-batu besar. Batu-batu besar itu akan membentuk 4 dinding. Ketika mereka meletakkan batu-batu itu, mereka memanjatkan doa yang masyhur kepada Allah, yang artinya, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk, patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 129. Ketika batu demi batu diletakkan, dinding Ka'bah menjadi lebih tinggi. Dindingnya menjadi begitu tinggi sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam tidak lagi dapat mencapai puncaknya. Nabi Ismail alaihi salam menemukan batu besar, meletakkannya, dan Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri di atasnya. Akhirnya beliau dapat menyempurnakan dinding Ka'bah itu. Ketika susunan batu itu disemen, Ka'bah yang besar telah dibangun. Ka'bah menjadi simbol tauhid bagi semua manusia. Dia berdiri menjadi peringatan pada hari ini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tahukah kalian ketika berdiri untuk sholat kita menghadap ke arah Ka'bah? Itulah kisah bagaimana Ka'bah dibangun. Kita belajar bahwa Ka'bah dibangun untuk alasan yang besar. Alasan yang sama ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Inilah kebenaran dan kita mencintainya. Allah menjadikan kita muslim, dan sebagai muslim, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bisakah kalian mengingat doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihi salam di depan Ka'bah? Beliau berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul terakhir. Maka Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berada di atas jalan Ibrahim alaihi salam. Jalan yang lurus ini adalah jalan Islam. Islam telah lengkap dan sempurna. Islam adalah jalan lurus menuju surga. Aku berdoa kepada Allah agar memberkahi dan memuliakan semua nabi dan rasulnya. Dan akhirnya, segala kesempurnaan puji dan syukur hanya kepada Allah, Tuhan yang maha sempurna dan yang maha mulia. Demikianlah cerita asal-usul Ka'bah.
Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat asal mula kurban, dibawakan oleh narator Emma Saleha Rahmawati dengan dibantu oleh pengisi suara Dian Tejo dan Yesa. Kisah asal mula kurban. Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu beliau berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Surat As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Dialah Ismail alaihi salam yang dilahirkan oleh Hajar. Menurut para ahli sejarah, Nabi Ismail alaihi salam lahir ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berusia 86 tahun. Wallahu alam. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian membawa Hajar dan Ismail yang waktu masih bayi dan menyusu pada ibunya ke Mekah. Pada saat di Mekah, tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka di sana beserta geribah yang di dalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dan diikuti oleh Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula makanan apapun?" Pertanyaan itu diucapkan berkali-kali. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sama sekali hingga akhirnya Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Kalau begitu, kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu, Hajar pun kembali. Ibrahim alaihissalam pun berangkat, sehingga ketika telah jauh sampai di Samiyah, beliau pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dan Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia. Sehingga ketika air yang ada dalam bejana sudah habis, maka ia dan putranya pun merasa haus. Lalu Hajar melihat putranya merengek-rengek. Kemudian ia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut. Maka ia mendapatkan Sofa, merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah sembari melihat-lihat adakah seorang di sana, tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu, ia turun kembali dari Sofa dengan susah payah sehingga sampai di lembah. Lalu ia mendatangi Bukit Marwah, lalu berdiri di sana seraya melihat-lihat adakah orang di sana. Namun ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia lakukan itu, berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahukah kalian adik-adik? Perbuatan ibunda Nabi Ismail alaihi salamlah yang diabadikan sebagai salah satu bagian dari ibadah haji, yaitu sa'i. Berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah.
Setelah mendekati marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata, Diam. maksudnya untuk dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha mendengar lagi, hingga ia pun mendengarnya. Engkau telah memperdengarkan. Adakah engkau dapat menolong? Tiba-tiba ia mendapati malaikat di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya sehingga muncullah air. Selanjutnya Ibunda Ismail membendung air dengan tangannya dan menciduknya, dan air bertambah deras. Nabi Muhammad SAW bersabda, Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibu Ismail. Jika saja ia membiarkan Zam-Zam, atau seandainya dia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir. begitulah adik-adik. Akhirnya Zam-Zam menjadi sebuah sumur yang airnya tidak pernah kering sampai sekarang. Kemudian Ibunda Ismail minum dari air itu dan menyusui anaknya. Lalu suatu ketika lewatlah suku Bani Jurhum. Mereka melihat burung berputar-putar di angkasa. Lalu mereka pun berkata, Burung itu pasti mengitari air. Karena kita mengenal lembah ini, tidak ada air. Lalu mereka pun mengirim utusan, dan ternyata utusan itu menemukan air. Akhirnya mereka kemudian mendatangi tempat itu dan bertanya kepada Ibunda Ismail, Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di sini? Ya, tetapi kalian tidak berhak atas air ini. jawab Ibu Ismail. Mereka pun menjawab, Baiklah. Maka Ibunda Ismail pun menerima mereka karena ia membutuhkan teman. Selanjutnya, mereka pun singgah di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka, hingga keluarga mereka pun menetap di sana. Lalu, mulailah berdiri beberapa rumah. Bayi Ismail tumbuh menjadi besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum. Hingga pada suatu hari, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam datang menjumpainya. Allah mengisahkannya di dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim alaihi salam datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembelihnya. Bisakah kalian bayangkan, teman-teman? Setelah menunggu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak di usia tuanya. Lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat asing yang jauh darinya dan tidak berpenghuni. Meskipun sangat besar kecintaan beliau kepada keluarganya, namun beliau seorang yang teguh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun beliau bergeming, bahkan bersegera ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Nabi Ibrahim memberitakan mimpinya tersebut kepada anaknya agar hal itu menjadi lebih ringan baginya, sekaligus untuk menguji kesabaran, ketangguhan, dan kemauan kerasnya ketika masih kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus taat kepada ayahnya. Lalu, apa jawab Nabi Ismail alaihi salam? Apakah ia takut dan melarikan diri? Apakah ia menjadi marah kepada ayahnya? Tidak, sebaliknya.
Beliau menunjukkan baktinya kepada ayahnya tercinta dengan menuruti permintaan ayahnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nabi Ismail pun menjawab, Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail alaihi salam meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalankan perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran Surat Maryam ayat 54. Allah melanjutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya di atas pelipisnya pada bagian wajahnya dan bersiap melakukan penyembelihan. Dan Ismail pun siap mentaati perintah ayahnya. Lalu ketika hendak menyembelih Nabi Ismail alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta, dan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikannya dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang besar, berwarna putih, bermata bagus, bertanduk, serta diikat dengan rumput samurah. Wallahu alam. Demikianlah Allah membalas ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi pahala di sisinya dan kelapangan serta jalan keluar dari kesulitan mereka. Alhamdulillah. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil 2 pelajaran penting. 1. Sebagai Muslim, kita harus taat kepada perintah Allah dan berbakti kepada orang tua. Jika ayah atau ibu menyuruh kita sholat atau mengerjakan kewajiban yang lain, kita harus bersegera mentaatinya. Karena ketaatan kepada orang tua dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan berarti juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah akan memberi kabar gembira dan jalan keluar bagi orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Demikianlah cerita kisah asal mula kurban.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.